Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Randy Setiawan. Kali ini kita akan belajar Excel, melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Kita akan belajar membuat hal-hal yang sederhana dulu. Nanti kita akan naik step by step gitu. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa support terus channel ini dengan klik like, comment, share, and subscribe. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Microsoft Excel. Yang selanjutnya kita akan belajar penerapannya. Nah, yang pertama itu kalian klik Start, kemudian cari Microsoft Excel, atau bisa juga ketik saja di pencarian, itu ketik Excel. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini recent, ini history kita membuka sebelumnya. Kemudian kita blank word. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di dalam Excel itu banyak sekali bagian-bagian menu ya, banyak sekali menu-menunya. Di sini di atas ini ada menu home, menu insert, pack layout, kemudian formula, ada data, ada review, ada view, kemudian ada development. Nah, yang developer ini sebenarnya nggak ada ya, kalau yang bawaan aslinya. Karena saya sudah aktifkan mode developer itu, makanya muncul seperti ini. Nanti kita belajar cara memunculkannya kayak mana. Oke, yang selanjutnya di sini di kotak ini, di bagian sini ada penunjuk name booknya. Misalnya kan kita ngarahkan seperti ini. Yang kotak-kotak berjalan ini kan sebenarnya kursor klik ya, kursor sel ya. Kursor sel. Nah, di sini nanti ada namanya A1. Itu cara membacanya seperti ini ya. Kita mulai dari kolom. Oh ya, saya jelaskan dulu ini. Ini yang A, B, C, D sampai Z itu adalah kolom. Kemudian di sini ada baris ya. Yang nomor 1, nomor 2 sampai yang terakhir sampai tata ringga itu namanya baris. Jadi di sini kenapa A1 yang dibaca itu terlebih dahulu kolom. Kolom 1 baris ke 1 namanya. Jadi kita klik di sini namanya kolom A, kemudian baris 1. Kita pindah ke sini kolom B baris ke 1. Misalnya kita pilih di sini. Nah, ini namanya kolom N baris ke 12. Oke, seperti itu ya. Nah, di bawah ini ada namanya sheet. Sheet itu seperti buku. Buku itu kan ada lembar pertama, kemudian ada lembar kedua, kemudian ada lembar-lembar yang selanjutnya. Jadi, caranya kita nambah new sheet, nanti akan otomatis bertambah. Ketika kita klik di sini misalnya ketikan A, nah di sini A ya, kita lihat di sheet 2 itu nggak ada. Nah, itulah yang dinamakan lembar book namanya, sheet. Kita delete lagi. Nah, di sini saya akan jelaskan dari awal benar ya. Dari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin nggak selengkap yang sudah profesional, karena di sini kita belajar bersama. Di sini kita buka catatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang tanggal ya. Belajar tentang tanggal. Nah, di sini saya sudah siapkan rumus ya, bukan rumus sih sebenarnya. Format rumus. Nah, itu kan tadi kan ada muncul sama dengan now buka kurung tutup kurung. Itu sama dengan sekarang. Nah, apa yang muncul seperti ini? Kita contohin. Kita klik sama dengan,
kemudian ketik now, kemudian buka tutup kurung. Kita tekan enter. Nah, yang terjadi di sini adalah kita blok, kita perbesar. Nah, di sini adalah yang muncul tanggal dan jam. Nah, seperti itu. Jika kita ingin memilih tanggal saja atau nanti jam saja, itu caranya seperti ini. Kita klik bagian sini, kemudian kita pilih menu yang di atas sini, kita ke home, lalu kita pilih yang ini, yang tulisan custom yang pertamanya, kemudian kita klik. Nah, di sini kita pilih saja mau long date atau short date atau time. Coba kita klik time. Nah, di sini kan yang muncul hanya jam. Begitu. Kalau kita pilih long date, itu kenapa muncul pagar, itu karena kolom di atas ini kurang lebar ya. Kita lebarkan dengan cara klik tahan, kemudian geser ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi, ini namanya Free Day Februari 04 2022. Seperti itu. Kalau kita mau yang dibutuhkan itu short date, yang lebih pendek, nggak ada penjelasan kayak hari seperti itu, bulan, kita pilih yang short date. Nah, jadi tinggal muncul angka saja. Oke. Nah, di sini kan ada bagaimana sih cara menambahi kalau seandainya kita butuh tanggal besok, sedangkan yang ini tadi hari ini. Bagaimana caranya? Kita ketikkan yang sama dengan now, kemudian buka tutup kurung, kita tambah plus, ketik plus dengan cara shift, kemudian tekan tombol ini, plus, lalu kita tambah 1. Jadi kan logikanya seperti ini. Now itu kan sekarang. Jadi setelah sekarang kita tambahin 1 hari untuk besok gitu. Logikanya seperti itu. Kita enter. Nah, maka yang terjadi itu tanggal 2, bulan 2, tanggal 5. Kalau yang sekarang itu kan tanggal 4, bulan 2. Seperti itu. Kita pilih yang short date. Nah, jadi kan ada perbedaannya ya. Ini sekarang, kemudian ini besok, dan kita buat kemarin. Nah, gimana caranya? Lakukan yang hal sama dengan untuk membuat rumus di Microsoft Excel itu harus dengan awalan sama dengan ya. Kemudian kita ketikkan now, kemudian buka tutup. Kan kalau yang besok, yang akan datang itu kan plus. Kalau yang kemarin itu kita min 1. Jadi mundur ke belakang, logikanya seperti itu ya. Min 1. Kita klik enter. Nah, kita pilih short. Nah, jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya menggunakan rumus. Jadi lebih gampang nanti untuk memilih jika mau menambahin besoknya lagi atau kemarin sebelumnya, itu bisa. Cara ini sangat dibutuhkan untuk melogikakan seperti ini ya, tempat penginapan. Itu bisa diterapin untuk hal-hal yang seperti ini. Itu sangat membantu. Misalnya kan sekarang nih check in-nya, maksudnya check in tanggal masuknya. Misalnya tanggal masuk di hari ini. Masuk, misal ketik masuk,
Misalnya kita buat itu berapa lama sih dia? Misalnya kita buat kalau 1 hari itu kan ke depannya menambah 1 hari, jangan ke belakang ya. Kalau kalau menginap itu kan pasti akan menambah hari, jadi kita tambah. Misalnya dia menginap itu 5 hari. Kita buat 5, misal seperti ini, dan klik enter. Nah, jadi kan 4 ditambah 5 itu kan hasilnya 9 kan. Nah, logikanya seperti itu. Jadi ini tanggal ini sudah benar. Jadi ini akan keluar check out, keluar dari penginapan. Nah, kemudian di sini kan kita nggak tahu ya. Misalnya kan kalau di apa ya, di contoh ini kan cuma sedikit. Kalau yang di aslinya data itu kan banyak. Misal kita mau menjumlahkan harinya, kita mau ngambil hari. Caranya gimana? Misalnya kita mau menentuin berapa hari, berapa lama, berapa lama, berapa lama sih dia menginap? Apakah benar ini 5 hari? Untuk mengecek di data ya, kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Kita seperti ini buat. Jadi, kan hari ya, hari. Hari itu kita ambil days, ini ya, day, kemudian check out, kemudian diambil tabel check out. Check out itu maksudnya yang keluar ya. Jadi keluar dan check in tabel keluar dan masuk ini diambil nanti. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan day, kita buka kurung, kemudian kita keluar, kemudian kita koma, lalu kita ambil yang di sini. Kemudian jangan lupa tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi penggunaannya sama dengan day, hari, hari besok, hari keluar ya, hari keluar itu dengan hari masuk. Jadi kita akan lihat, kita klik enter. Nah, jadi berapa lamanya itu benar ya, 5 hari untuk menginapnya. Untuk menginapnya itu berarti benar ya, 5 hari. Kan kalau misalnya kita mengira-ngira, misalnya kita tuh admin di bagian front office-nya, di bagian check out dan check in-nya. Kita kan melihat data itu kan sangat banyak ya misalnya. Ini karena dikit, karena hanya contoh, kita ambil logikanya. Pasti kan menghitung, kalau manual kita menghitung 4 ditambah 9 berarti 5 hari. Itu kan sangat lama ya. Sangat apa ya? Kita berpikir 2 kali. Sedangkan Microsoft Excel itu di penjelasan yang sebelumnya, di video sebelumnya, itu kan untuk membantu pekerjaan di perusahaan ya, begitu. Nah, setelah ini kan sudah dapat tuh berapa lama. Kan di hotel atau di Wisma itu kan biasanya menerapkan tarif harga. Nah, harga ya, kita tulis harga dulu. Nah, harga per malamnya itu misal kita buat 125.000. Nah, seperti ini. Kan ini nggak ada rupiahnya ya. Bagaimana cara merubah ke rupiah? Jadi kita pilih ke general yang tadi di sini, di menu home, kita pilih, lalu kita cari currency. Currency ini mata uang ya. Boleh juga digunain currency atau accounting juga bisa. Seperti ini. Kemudian kita pilih yang di bawahnya, yang tanda dolar ini. Kemudian kita pilih more accounting format.
Jadi kita memilih format yang benar sesuai dengan di Indonesia, mata uangnya Indonesia rupiah. Kita klik, lalu kita cari di bagian sini, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih Indonesia Rp ya, Rp. Kita cari sampai ketemu RPRR. Ini udah masuk RP. Nah ini, kita pilih yang RP Indonesia. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kan nominalnya sangat lengkap ya, sampai ke poin 2-nya ya. Cara menguranginya kita tinggal klik desimal atau yang sini. Kita coba saja. Nah, kita kurangin ya. Untuk mengurangin, untuk menambahi. Untuk mengurangin, untuk menambahi. Oke, jadi yang pastinya seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Format harga rupiah. Kemudian kita untuk mencari total. Nah, kita agak kecilin dikit atau ini. Kecilin sedikit biar jelas. Nah, seperti ini. Kita untuk kita cari berapa sih nominal total penginapan dia dalam 5 hari atau 5 malam. 5 hari 4 malam ya. Oke, kita total. Di sini total bayar. Misalnya seperti itu. Jadi kan kalau kita menghitung pakai kalkulator, itu kan pasti ya 2 kali lipat pekerjaan kita. Jadi kita ambil rumus, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Klik sama dengan, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian kita pilih diarahkan sini ya. Diarahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini D2. Jadi di sini sama ya, D2. Jadi kolom D baris ke-2. Begitu cara bacanya. Kemudian kita kali. Kali itu kalau dalam simbol di Excel itu bintang ya. Bukan ini, bukan seperti ini. Ini salah. Bintang. Nah, bintang seperti ini. Kemudian kita klik yang sebelah sini, yang di E2, cara bacanya kolom E baris kedua. Nah, setelah ini kita enter. Nah, ketemu dia total harganya. Bener nggak sih? 125.000 dikali 5. Kalau nggak percaya, kita tes di kalkulator. 125 dikali, nah di sini kan di kalkulator saja itu bintang ya, bukan kali pakai X, bukan. Dikali 5 sama dengan 625.000. Nolnya 3, di sini 03. Oke, sama ya. Nah, jadi mulai dari hari ya, mulai dari day sampai penerapan ke penginapan. Jadi seperti itu caranya. Cara penerapan yang sederhana, tapi awal-awal pun sudah agak pusing. Karena ya Microsoft Excel tuh ya seperti ini. Kita harus melogikan akal kita untuk berpikir. Baik itu matematika, baik itu bahasa Inggris, dan logika cara kita berpikir. Kita harus menyatu. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu di Excel itu setidaknya jangan diganggu karena akan membuat pekerjaan tersebut terhambat, seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa
rasa